mengalir di setiap hati. Saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, ku kuatkan harap Tuhan selalu ada, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, ku kuatkan harap Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkan kami. Tuhan Yesus, kami hidup oleh karena percaya janji-Mu adalah kebenaran. Tidak pernah dan sekalipun tidak Engkau tinggalkan kami, Tuhan. Kami hidup oleh karena percaya. In Jesus' name. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Tuhan Yesus setia, tak meninggalkanmu. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada, tak tinggalkan kita. Percayalah, setia Tuhan Yesus itu lebih daripada hidup. Amin. Ada keadaan-keadaan yang sulit yang kita hadapi sepanjang hari, namun belajar tetap percaya. Ku bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagi kami. Ku bersyukur selalu dalam keterbatasanku ya Tuhan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagi kami.
Amin. Saat keadaan kami tak sejalan dengan kami, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hatiku, tetap hatiku percaya Kau Tuhan yang mengerti. Tuhan Yesus, Engkau yang paling mengerti setiap keadaan kami tidak mengerti, tetapi Tuhan, Engkau selalu mengerti. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan kasih jalan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hatiku, tetap hatiku percaya Tuhan Yesus yang mengerti. Tetap hati kami percaya, tetap hati kami berharap, tetap hati kami bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik, Dialah Tuhan yang paling mengerti apa yang kita alami hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menerima sabda firman-Nya. Segala perkara kita menang di dalam Yesus. Amin. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia meninggalkan, tak pernah Dia meninggalkanku. Yesus tidak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami selalu berharap padamu Tuhan.
Engkaulah sumber kemenangan kami. Daripadamu kekuatan kami untuk menghadapi situasi hidup ini. Dan kami belajar tetap percaya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Damai sejahtera dari surga mengalir di bumi dan memenuhi setiap hati. Tuhan Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan amin. Halo semua saudara-saudara sekalian. Bersyukur kalau hari ini kita sudah menjadi orang percaya. Kita menjadi agama Kristen, yang berarti kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertama kali gabung dan menyaksikan pelayanan ini, ada pujian, ada penyembahan, ada penguatan, ada firman Tuhan, renungan kehidupan kita, supaya kita kuat dan berkemenangan setiap hari. Amin. Dan hal yang pasti, ketika kita membuka hati, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi dalam hidup ini, maka kita menjadi pribadi yang menerima pengampunan dosa, dibenarkan, dan menerima karya salib, yaitu keselamatan, kehidupan kekal. Bersyukur Bapak Ibu sekalian yang percaya hari ini, terlebih saudara-saudara yang sudah menjadi orang Kristen. Amin. Bagaimanakah kehidupan orang Kristen? Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Bible terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 saudara-saudara, sampai dengan ayat yang ke-11. Kehidupan orang Kristen adalah seperti ini. Tentu tujuannya kita mendengarkan firman Tuhan supaya kehidupan kita menjadi seperti ini. Kehidupan di mana? Kehidupan di dunia yang fana ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di sini perikopnya kita melihat ada tulisan hidup orang Kristen seperti apakah? Selamat mendengarkan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Sudah mau finish, berarti sudah jauh meninggalkan namanya garis start. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Orang yang tenang, yang pertama itu mereka dapat menguasai dirinya. Berarti mereka juga dapat menguasai hatinya.
Saat manusia dapat mengendalikan hatinya, mereka sudah menjadi raja kecil di hidupnya sendiri. Untuk menuntun seluruh keberadaannya taat kepada raja segala raja. Dan menjadi kepunyaannya yang selalu melakukan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, orang yang tenang, mereka dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dan orang yang tenang, mereka dapat berdoa. Coba aja kalau Bapak Ibu kerusak-kerusuk, rasanya sulit untuk berdoa. Karena saat kita berdoa, kita perlu memberikan ruangan untuk hati kita ini diteduhkan. Makanya di dalam Injil Matius berkata, ketok, minta, cari. Itu bicara soal ruangan yang kita sediakan untuk kita teduhkan hati kita. Ketok, minta, cari. Ketok, pintu dibuka, minta diberikan, cari akan mendapatkan. Itu ruangan. Dan kita butuh tenang. Kalau hari-hari ini keadaan bangsa kita sama-sama kita lihat, kita perlu doakan. Dan khususnya kepada semua orang Kristen, tenang. Everything is okay. Ketika Tuhan Yesus menghadapi badai, angin yang hebat, jadilah tenang. Tenanglah. Dalam ketenanganmu, hatimu akan percaya. Demikian pun ketika kita sebagai orang Kristen yang dipercaya pemimpin, ya, dipercaya ada usaha atau kantor, dan kita dipercaya leader gitu. Dalam membuat keputusan-keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus tenang. Dan ternyata hal yang pertama kita temukan di dalam 1 Petrus pasal 4 mulai ayat 7 sampai 11. Kehidupan orang Kristen yang pertama, mereka tetap tenang. Sama-sama katakan, tenang. Tenanglah kini, jiwaku aman dalam Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita saling mengasihi. Dalam kasih itu ada didikan. Dalam kasih itu ada pengampunan. Dalam kasih itu ada pengorbanan. Maka tinggalkan kehidupan orang Kristen yang egois. Mari sungguh-sungguh kita saling mengasihi. Dalam kasih itu ada respek. Dalam kasih itu ada sikap saling menghargai, saling menghormati. Yang muda hargai yang lebih tua. Yang lebih tua
Kalau dia lebih banyak pengalaman, ya dia perlu membimbing yang lebih mudah. Jadi kasih itu adalah ya bagian dari sacrifice. Masihkah engkau mengasihi suamimu? Masihkah engkau mengasihi istrimu? Masihkah engkau mengasihi anak-anakmu? Anak-anak, masihkah engkau mengasihi orang tuamu? Gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan, masihkah engkau mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan? Jemaat terkasih, masihkah kita mengasihi Bapak Ibu Gembala yang Tuhan percayakan sebagai orang tua rohani kita? Sebelum kita keluar memberitakan, amin, kasih Tuhan Yesus ke dalam dunia, maukah kita sungguh-sungguh sesama orang percaya saling mengasihi? Kata saling mengasihi itu juga berarti saling menghargai, saling menghormati. Sebelum kita keluar, Tuhan pakai, Tuhan percaya kita lebih lagi untuk menjangkau lebih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Mulailah dari kami lebih dulu, Tuhan, orang-orang Kristen ini. Belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Memang kasih manusia tidak ada yang sempurna, maka kita perlu Tuhan Yesus. Hanya kasih dari Tuhan Yesuslah yang sempurna. Maka kita sama-sama belajar dari kasih yang sempurna ini. Pribadi yang tidak sempurna, tapi day by day mau belajar dari pribadi pembawa, pemilik kasih yang sempurna. Inilah kehidupan orang Kristen. Tetap tenang. Mungkin ada badai hari ini, tetap tenang. Kalaupun kadang-kadang yang hamba Tuhan alami ini posisi serba salah, perbanyak pujian, perbanyak doa, perbanyak penyembahan kepada Tuhan. Kita akan dikuatkan. Yang berikutnya 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kehidupan orang Kristen yang ketiga adalah tidak suka bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Seperti pujian tadi, liriknya sangat indah. Sekalipun keadaan di sekelilingmu tidak seperti yang engkau harapkan, padahal kita bisa bersungut-sungut karena sebuah keadaan yang kita tidak harapkan. Tetapi belajarlah untuk daripada bersungut-sungut itu nilainya minus, lebih baik bersyukur nilainya plus. Ingat ini saja, ketika saudara-saudara punya jutaan alasan untuk bersungut, ingatlah, sungut-sungut nilainya adalah minus. Tapi kalau kita bisa bersyukur, itu nilainya adalah plus alias tambah. Dan saya percaya tambah ini adalah salib. Bersyukur, tidak bersungut. Jangan bersungut-sungut, mulut ini untuk bersyukur. Amin. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diberikan, diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan orang yang suka melayani. Melayani tentu dengan karunia yang sudah mereka peroleh
atau yang sudah Tuhan kasih kepada setiap orang, tiap-tiap orang sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Apakah kita suka melayani Tuhan? Apakah kita suka melayani sesama? Kalau sudah, puji syukur. Itu adalah kehidupan orang Kristen. Bagaimana kita melayani Tuhan? Ada Roh Kudus yang menuntun setiap orang percaya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan cara yang unik, khas, berbeda-beda, karena tiap-tiap orang mendapat karunia dari Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Tuhan kasih dan apa yang mereka peroleh dari Tuhan. Karunia Rasul Paulus atau cara melayani Rasul Paulus itu tidak sama dengan murid-murid yang lain. Demikian pun cara melayani murid-murid juga tidak sama dengan cara Rasul Paulus melayani. Karena setiap individu itu memiliki DNA yang berbeda-beda. Setiap kita itu punya jempol. Rata-rata dilihat sekilas mirip. Tapi setiap sidik jari itu tidak ada yang sama. Why? Karena Tuhan sejak penciptaan memang sudah memberi ciri khas masing-masing. Contoh lain, mata. Hampir semua kelihatan mirip. Tapi ketika sensor sebagai ditandai, itu tidak sama. Demikian pun kehidupan orang Kristen, mari sama-sama kita suka melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Masing-masing pasti beda, tapi dari perbedaan itulah yang memang Tuhan suka. Kalau Tuhan tidak suka yang namanya perbedaan atau keunikan, rasanya semua sidik jari manusia akan sama. Tapi kenyataannya kan tidak. Apakah ketika beda sidik jari menjadikan kita pribadi yang nilainya berbeda di mata Tuhan? Tidak. Semua manusia dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela memberi diri dipaku di kayu salib karena kasihnya kepada manusia, bukan karena sidik jarinya beda-beda lantas ada golongan tertentu. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, mari kita sama-sama melayani Tuhan Yesus, melayani keluarga-keluarga, melayani kerabat-kerabat, melayani orang-orang yang belum percaya dengan cara-cara yang memang kita bisa kerjakan, bisa lakukan. Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan sedapat-dapatnya. Kerjakanlah itu dengan tekun.
Masa ada orang hobinya bersungut-sungut? Itu kan nggak bagus. Lebih baik hobi bersyukur. Lakukan segala sesuatu yang kita bisa kerjakan, lakukan. Tidak perlu memaksakan diri lakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Apapun, sesederhana apapun yang kita lakukan, yang kita tekuni, itu pasti akan berbuah. Sebaliknya, kalau kita hanya wait and see saja, tunggu nanti excellent dulu, tunggu nanti perfect dulu, tunggu nanti. Ironisnya, jangan sampai kita menjadi orang yang sebetulnya hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Bapak Ibu terkasih, belajarlah dari semut. Semut itu kecil. Yang kecil itu karena tekun, dia bisa membangun rumah sendiri. Apakah rumah pasir? Apakah satu butir gula? Semut tahu dia kecil. Bahkan untuk membawa satu butir gula dia perlu seret. Itu perkara kecil. Kalau dia nggak mampu, dia panggil teman-temannya, seret bareng-bareng satu butir gula itu. Artinya apa yang Pastor mau share ini? Sekalipun tampaknya sederhana, setialah lakukan itu, pasti akan berbuah. Ketika kita buat sesuatu sekalipun dipandang sebelah mata oleh dunia, dari niat yang baik, pasti akan berbuah yang baik, pasti akan menghasilkan yang baik. Tapi sebesar apapun progresmu, kalau dari niat yang jahat, kita akan menuai kejahatan, Bapak. Banyak hari-hari kita melihat di dunia kerja, orang-orang yang tidak lulus sekolahnya, tapi berhasil mempunyai ratusan, misalnya gerobak, jual makanan, seperti zaman yang pernah tahu, namanya ada tela-tela. Hanya jual tela-tela itu singkong yang diiris-iris tipis, lalu digoreng, lantas dikasih garam sedikit, lalu dikasih bumbu sesuai dengan selera pemesannya. Mau barbecue kek, mau keju kek. Tapi dari sana dia punya ratusan franchise dan hari ini penghasilannya banyak, Bapak Ibu. Padahal awalnya dia diremehkan. Masa jual singkong saja bisa hidup membayar kebutuhan bulanan. Tapi dia tekuni. Hal yang kecil dipandang sebelah mata. Sekarang dia yang diejek lebih mempunyai penghasilan yang besar daripada si pengejek-pengejeknya yang barangkali bekerja masih berharap gaji bulanan. Jadi jangan merasa minder ketika engkau bilang, saya mah talentaku hanya begini saja, nggak seperti si dia. Jangan. Sesederhana apapun yang Tuhan percayakan, itulah yang Tuhan taruh buat kita, dan itu yang terbaik buat kita. Kalau misalnya saudara-saudari wanita, istri, aduh, raut wajahku ini pas-pasang banget, mungkin suamiku tuh nggak terlalu suka dengan saya. Belum tentu. Tetapi inner beauty-mu, karismamu itu melebihi perempuan yang cantik secara wajahnya. Jadi
Kalau saudara-saudara hari ini merintis dari sederhana, tekuni. Sedikit share ya Bapak Ibu. Awal-awal ketika membuat doa voice, doa suara, maka Pastor Andy mulai membuat grup. Grup yang pertama itu isinya mungkin cuma 5-6 orang. Belum maju seperti hari ini, berkembang belum. Akhirnya rubah namanya berapa kali. Mungkin nama grupnya ini misalnya Renungan Firman Tuhan. Orang nggak tertarik. Apakah saya harus berhenti? Kan kita harus bertekun. Apapun yang kita kerjakan, kita perlu ketekunan supaya berbuahkan hasil. Akhirnya sudah mulai ada 30 orang dalam satu grup itu. Grupnya dibuka, akhirnya ada yang protes. Udah, grupnya dikunci saja. Kami mau fokus dengan firman Tuhan saja. Kami tidak mau handphone kami bunyi-bunyi terus karena banyak yang komentar di grup. Jadi dikunci saja, hanya admin saja yang boleh memposting. Padahal Bapak Ibu, pastor tidak tahu bagaimana cara kunci. Belajar. Akhirnya waktu dikunci, hanya boleh setiap subuh terima doa-doa renungan seperti ini dalam bentuk suara di grup WA pertama kali itu. Diprotes lagi. Kita mau merespon firman-Nya, kita diberkati, tapi kenapa dikunci? Jadi itu memang anak tangga yang harus dilewati. Akhirnya tidak berkembang, belum berkembang, ganti nama lagi. Berapa kali sudah lupa ganti nama itu berapa kali. Terus ditekuni. Pastor akhirnya yang khotbah sendiri, doain sendiri, rekam sendiri, memposting sendiri. Jadi di WA itu ada kan kontak nih. Waktu awal-awal pastor diconteng, centang-centang kontak-kontak terus. Pokoknya udah deh, nggak tau malu sudahlah. Kenal tidak kenal suka atau tidak suka, ya udah pokoknya diconteng all aja, kirim. Yang nggak suka, yang nggak respon. Ada bahkan yang mungkin terganggu, dia blokir. Tapi itu bagian daripada, saya kasih contoh. Kalau orang lihat hari ini dipercaya mengelola 100 grup WA. Orang lihat hari ini begini, padahal awalnya nggak begini. Awalnya tidak seperti hari ini, cuma saya bertekun. Saya tahu Tuhan tidak kasih saya karunia yang hebat. Tuhan kasih saya karunia yang sederhana, tapi saya belajar setia mengerjakannya. Ini contoh dalam dunia pelayanan Bapak Ibu, mungkin dalam dunia kerja, keluarga, studi. Setia, tekuni, meskipun ada ejekan. Tekuni setia, doakan. Tuhan bilang apa? Dengan karunia yang Tuhan kasih, yang engkau peroleh, biarlah engkau, kita, saya menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang Tuhan kasih ini. Daripada kita hanya melamun, tunggu sempurna baru mau tekun, lebih baik hari ini sekalipun banyak kekurangan kita belajar kerjakan hal yang paling kecil. Kecil-kecil
Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Jadi kehidupan orang Kristen adalah suka melayani Tuhan. Nggak usah tunggu perkara yang besar. Tuhan sudah kasih tahu, setialah perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Kesetiaan kita itu perlu kesetiaan dari kita, Bapak Ibu. Oh, Tuhan melihat sudah setia, baru Tuhan tambahkan dengan perkara besar. Firman Tuhan ajar begitu. Lanjut. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Ini kata slogan yang sering diucapkan oleh banyak orang Kristen. Pelayanan ini supaya Tuhan dimuliakan. Saya memberkati supaya Tuhan dimuliakan. Saya bersaksi supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Ini Alkitab yang bilang. Layanilah seorang yang lain. Berkata-katalah, sampaikan firman Tuhan. Tidak harus sama cara penyampaian kita. Pasti bedalah seorang yang biasa menyampaikan firman Tuhan atau seorang yang lama belajar di bangku teologi sama seorang ibu-ibu yang menyampaikan firman Tuhan dengan caranya. Kira-kira kalau ibu-ibu begini, dia ke pasar, ketemu temannya. Kenapa kamu sedih? Aku sedih. Aku habis dikerjain orang. Lalu ibu kata, makanya saya udah kasih tahu kita, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan kepadamu. Sudah, jangan sedih lagi. Cari Tuhan itu begini loh. Cari Tuhan itu, coba kau ikut saya ke gereja. Atau misalnya, coba nanti ada setiap pagi ada pelayanan di YouTube tuh. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan berkat, Tuhan urapi. Mereka setia melayani. Ayo, utamakan Tuhan. Lihat ke depannya, pasti nanti hatimu gak susah lagi. Nah itu mungkin cara ibu menyampaikan. Kalau bapak-bapak mungkin ketemu temannya di kantor, habis kalah main judi. Apa katanya? Ya, makanya mana ada orang bisa kaya uang judi. Mana ada orang bisa tenang karena hasil judi. Yang bisa kasih damai itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja Damai. Mau saya doakan supaya hatimu damai. Karena kedamaian itu bukan dari judi. Kalau kita doa, kita panggil Tuhan Yesus, hati tak pasti damai. Nah itu cara mereka menyampaikan firman. Tidak perlu secara hermeneutika. Bahkan mereka ngerti apa sih kata pastor hermeneutika. Tafsir, menafsir. Tidak perlu mereka harus belajar dulu bagaimana caranya untuk berhomiletika. Apalagi itu pastor. Iya, jangankan berhomiletika, ngerti aja kada. Tapi apakah itu menghalangi mereka untuk berbagi firman, menyampaikan firman dengan apa yang Tuhan kasih karunia itu? Jadi saudaraku, kehidupan orang Kristen yang pertama, mereka tetap tenang. Tenang-tenang. Yang kedua, mereka saling mengasihi. Dalam kasih itu ada didikan, ada menghargai, ada menghormati, ada pengorbanan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang Kristen itu adalah orang yang suka melayani. Ya. Dan yang keempat, orang Kristen itu adalah orang yang gemar membagikan firman Tuhan. Bukan gemar gosip ya.
bukan gemar ngomongin orang. Tapi kehidupan orang Kristen adalah gemar membagi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau engkau berbicara, biarlah engkau berbicara menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan tidak perlu kita harus pintar dulu. Tetapi sampaikanlah firman Tuhan dengan kesaksian hidupmu yang sederhana. Itu sudah menjadi berkat. Karena dunia hari ini perlu sesuatu yang real, yang nyata, yang dapat menyentuh hati. Bukan bahasa tinggi-tinggi tadi, hermeneutika, homiletika. Mereka kagak ngerti, maka mereka tidak respon. Ngeri. Masih Kristen kan? Masih dong, Pastor. Ya udah. Inilah kehidupan orang Kristen. Menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih, dalam pujian kami juga dikuatkan. Dan sekarang Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa yang terkasih. Bagi orang sakit, ini adalah doa. Bagi orang sakit, doa kesembuhan in Jesus name. Bagi orang-orang sakit. Bolehkah tolong Pastor Andy angkat tanganmu saat ini? Setiap tangan yang terangkat, aliran kesembuhan. Touch. Jamah tubuh mereka. Kuasa kesembuhan menyembuhkan tubuh yang lemah, memulihkan dan menguatkan. Cek tubuh Anda. Saya percaya doa berkuasa menolong, menguatkan, dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Rajaku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Shalom.